udah kembali lagi ke rumah. Jadi gue udah pulang. Gue mau ngebahas apa aja sih yang ada di dalam tas cewek yang cepet cemas. Kalau hujan gimana ya? Kalau gue bau gimana ya? Kalau gue tiba-tiba dapet gimana ya? Pokoknya kebanyakan kepala lu tuh isinya cemas. Jadi gue biasanya tuh emang kalau bawa tas, model tas yang namanya tuh hobo bag. Tas jenis hobo ini emang dia tuh space di dalam tasnya tuh gede banget. Kayak kantong Doraemon. Bag yang segede gaban ini namanya hobo ya. Pokoknya ya kalau cewek-cewek atau cowok-cowok yang kecewek-cewekan pasti tahu nih. Di dalam hobo bag ini gue bawa ini lagi, makeup bag lagi. Intinya gue harus bawa semuanya yang ada di dalam makeup bag ini. Yang paling krusial ya menurut gue, lip balm. Gue gak bisa hidup tanpa lip balm. Untuk orang dengan bibir yang kering, yang kalau misalnya gak pakai lip balm seharian aja tuh bisa berdarah kayak bibir gue. Ini penyelamat hidup karena bisa berdarah-darah. Tiba-tiba makan atau minum kok ada kayak rasa darah gitu kan. Ternyata hari itu gue lupa pakai lip balm. Terus hand sanitizer. Ini gue perlu banget karena misalnya lagi di luar tapi yang toiletnya tuh nggak ada sabun cuci tangan atau nggak sabun cuci tangannya diisi air doang anjir. Terus gue kayak bawa lipstick sebanyak ini, lipstick dengan warna-warna juga sebenarnya mirip-mirip, tapi ini walaupun warnanya mirip-mirip tetap dengan mood yang berbeda gitu ya, color moodnya beda. Terus bawa cermin, kalau ngaca di HP nggak jelas, harus ada pocket mirror. Terus misalnya lu makan di restoran sendirian pun ya, apalagi sama temen, ternyata gue baru sadar nih makanan tuh terlalu bau bawang, pokoknya mulut lu jadi garlicky. Kok gue gak suka aja kalau mulut gue tuh tiba-tiba bau garlic, jadi gue selalu bawa ini. Jadi kayak dia tuh akan ngilangin bau bawang-bawangan yang terlalu kuat dan terlalu awet di mulut lu. Kalau makan ini hilang baunya. Terus Gak tau kenapa gue bawa gunting kuku. Karena pernah waktu itu gue tiba-tiba impulsively pengen main bowling. Terus ternyata kuku gue panjang banget. Gak bisa nih, gak bakal bisa masuk ke dalam bola bowling nih. Terus gue sampai beli gunting kuku. Atau enggak kadang kuku gue kalau misalnya abis di gel, kukunya akan rapuh. Jadi kukunya tuh akan tipis. Misalnya dia manjang dikit aja kukunya, dia bisa patah-patah sendiri. Dan kalau misalnya lagi patah kukunya, bisa tajem banget gitu. Misalnya gue lagi di luar lama, terus dia patah, gue bisa nggak sengaja lukain diri gue sendiri. Jadi pokoknya gunting kuku tuh menurut gue perlu juga dibawa. Ya ini udah pasti banget ya gue bawa ya, menstrual pad. Terus selain bibir yang pecah-pecah sampai berdarah, gue juga ada penyakit tangan yang kering. Sebenarnya gue punya hand cream, tapi hand cream gue itu gede banget size-nya, jadi agak ribet untuk dibawa. Untuk sekarang gue mau pakai ini dulu aja, body lotion tapi yang travel size. AC di Jakarta tuh dingin banget sih menurut gue. Abis cuci tangan tuh biasanya tangannya kering banget. Kalau gue tuh tangannya bener-bener kayak kering dan langsung keriput-keriput. Kayak gue ini udah 40 tahun lebih tua. Terus ini Hansaplast. Sebenarnya paling sering gue pakai nih kalau misalnya gue jalan jauh terus tiba-tiba tuh ada yang lecet kakinya, pasti langsung gue pakein Hansaplast. Terus anting. Sebenarnya gue udah pakai anting nih, silver. Gue selalu membawa alternatif anting lain yang gold. gue kalau gue lagi pakai silver, gue bawa alternatif yang gold. Kalau gue lagi pakai gold, gue bawa alternatif anting warna silver. Biar ada pilihan aja. Gue cuma bawa satu pasang doang sih. Terus udah sih, kalau yang di dalam makeup bag itu aja. Terus yang di dalam tasnya nih ya, jangan lupa hair clip. Dimanapun, kapanpun butuh hair clip. Atau hair tie, ikat rambut. Ini ya, please tolong, ini penting banget. Payung. Dompet gue gede banget lagi. Kacamata. Gue kalau misalnya nonton di bioskop, kalau nggak bawa kacamata udah Mending gue tidur. mending gue merem, terus gue tidur karena nggak kelihatan apa-apa. Jadi numpang tidur doang di bioskop. Nih, tisu. Ini sangat penting kalau misalnya kalian kebelet pipis, kebelet pup, terus gak ada tisu, mati lah. Mati gue kalau pipis gak ada tisu tuh mati. Ini sebenarnya opsional, jadi tuh ini lumayan sering gue bawa. Jadi ini namanya adalah book cover. Gue tuh sebenarnya suka bawa novel, karena kalau misalnya gue lagi nunggu atau lagi bengong, Lagi nggak mau ngeliat HP gue. jadi gue baca aja. Gue sangat anti bawa novel tanpa pelindung buku, karena novel ditaruh tas hancur. Dan gue paling gak suka baca novel kalau udah lecek-lecek dan udah kayak ada noda-noda gitu, gue gak suka.
Lihat novel gue udah gue bawa berkali-kali kemana-mana, dan situasinya ada yang kayak bumpy road gitu, jalanannya nggak rata, pokoknya kayak sering banget gue bawa, masih bagus banget kan. Lecek-lecek minor doang nih, gara-gara gue selalu bawa pakai ini, earphones. Karena kalau misalnya mendadak harus nelpon orang atau misalnya harus meeting di tempat rame dan berisik, fitur noise cancellation sangat-sangat berguna. Ada lagi di dalam dompet gue ya. Jadi gue selalu bawa semua cards gue untuk transaksi lah ya. Terus gue bawa fotokopi, KTP, SIM, semua fotokopian gue bawa. Materai gue bawa juga. Dalam dompet ini tuh ada materai. Materai gue bawa, astaga. Cash gue bawa. Nah, sekarang gue mau ngebahas apa aja yang gue bawa kalau misalnya gue lagi pakai tas yang lebih kecil. Jadi ini adalah barang-barang super prioritas yang akan gue bawa di tas yang ukurannya sedang atau medium. Jadi nggak banyak. Nah, ini nih barang-barang yang gue bawa kalau gue pakai tas mini, tas-tas yang sebenarnya gak ada fungsinya itulah pokoknya. Lip balm, as always, terus kartu-kartu nih, terus cash. Jadi lebih sedikit lagi dan lebih ringan lagi bawaan gue nih. Thank you yang udah nonton vlognya. Sampai ketemu Di vlog selanjutnya dengan topik lain yang gak kalah seru dari vlog yang ini, oke? Until then, jaga kesehatan, jaga diri kalian, dan sampai ketemu lagi. Bye-bye!